Tetapi nantinya kebaikan itu akan menjadi masalah. Itu yang jadi persoalan. Itu satu. Nanti kita diskusikan lebih jauh lagi. Jadi SPK-nya yang jelas. Jadi artinya bahwa kita saja kalau dapat tugas pekerjaan kan masih jelas kan gitu. Kontraknya bagaimana? Betul nggak? Mulainya tanggal berapa? Selesainya tanggal berapa? Kemudian nilai proyeknya berapa? Itu jelas. Nanti berapa keuntungannya dan seterusnya. Oleh karena itu maka bahwa ke depan dalam rangka kita bicara ikhlas ini, kita jangan ingin atau mencari kebaikan-kebaikan. Kita jangan pengen jadi orang yang baik, jadilah orang yang benar. Kita mencari kebenaran bukan kebaikan. Kalau kebaikan mah ada baik, ada kurang baik, ada tidak baik, ada agak baik, ada lebih baik, ada paling baik. Kalau benar, nggak ada yang agak benar. Kang Barlo saya bilang ini orang agak bener nih. Tersinggung nggak kira-kira? Aja. Ya ini orang benar tapi kurang dikit gitu. Kalau kurang dikit tuh nggak bisa. Jadi kalau benar, ya tidak ya tidak. Hanya ada dua, benar atau tidak benar. Kalau baik itu kita semua kebaikan. Semua bisa dibungkus dengan kebaikan-kebaikan. Jadi carilah yang benar, yang betul asli dari Tuhan semuanya. Itu syarat rukunnya ikhlas itu adalah siapa yang memerintahkan. Kemudian yang kedua adalah profesionalisme. Bagaimana Anda disebut beribadah kepada Allah dengan ikhlas, Anda tidak profesional kok. Andaikan saya ditunjuk sebagai kontraktor untuk membangun gedung ini, ternyata temboknya miring, Pak. Dibayar nggak kira-kira? Iya. Atau lantainya ambles, keramiknya pada pecah, kena klaim nggak saya? Jadi ikhlas itu bukan sekedar hanya melangkah, bukannya berbuat, tapi juga berkualitas. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yang paling dicintai Tuhan adalah ketika kau bekerja secara profesional. Yuk sekarang kita bertanya sama kita nih, beragama, apakah ibadah-ibadah kita dilakukan secara profesional? Itu persoalannya. Ya, kita cari contoh bab sholat sajalah supaya mudah kita jangkau. Saya pernah mengecek ibu-ibu majelis taklim di pondok ini. Saya bilang, ibu-ibu sholatnya di mana di rumah? Ya. Yakin nggak kiblat yang ibu buat garis itu lurus atau tidak? Nggak tahu katanya sih. Bayangkan. Ya, saya bilang besok ini saya kasih pandom, ya, sekian derajat, itu macam-macam. Nanti diputar semua tuh. Apa ternyata Pak? Melencong semua. Apalagi sekarang sudah ada HP ya, bisa pakai Google, Kompas, arah kiblat. Jadi ternyata kita sholat di rumah sehari-hari bukan menghadap Ka'bah, menghadap Moskow. Profesional nggak? Dibayar nggak Bu? Iya perlu kita. Itu mana keikhlasan? Ya, baca Fatihahnya udah bener belum? Apalagi orang awam, imam masjidnya saja baca Fatihahnya banyak yang belum benar kok. Saya jadi ketua forum komunikasi Imam Masjid se-Indramayu. Saya datangkan tutor ahli qiraat dari Tegal Gubuk namanya Kiai Jamil, dan dari Kertasmaya namanya Kiai Hudi.
Selama 3 bulan kita melatih imam-imam masjid untuk baca Fatihah yang betul. Telah menghabiskan uang sampai 90 juta Pak Helmi. Biaya Fatihah 10 juta. Iya. Setelah selesai tanya pada tutornya, bagaimana imam masjid Indramayu? Berapa persen mereka yang bagus bacanya? Ya ada 12%. Imamnya saja 12%. Iya. Nah itu. Jadi jangan berharap ibu menjadi orang yang mukhlis. Ya, kalau kita tidak profesional. Itu. Jadi semuanya tidak profesional. Ternyata di dalam Fatihah setiap ayat ada tulisan lam alif. Ya kan ada Alhamdulillahirabbil alamin ayat 1 lam alif. Ar-Rahmanir-Rahim lam alif. Malik yaumiddin nah sod lam alif. Itu apa maknanya? Lam alif itu artinya alamatul waqfil mamnu, tidak boleh berhenti. Ternyata seluruh dunia bacaan Fatihahnya berhenti semua. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Padahal tidak boleh berhenti. Kalau di jalan tidak boleh berhenti, apa tandanya? Di apa? P. P atau S ya, strip. Kalau berhenti ditangkap polisi nggak Pak? Nah, ini tandanya ada. Kenapa tidak dihormati? Di sini saya ingin mengatakan bahwa sebabnya tidak boleh berhenti karena ayat itu bukan tanda berhenti, hanya tanda baris dalam sajak itu namanya gitu. Ya, jadi kenapa tidak boleh berhenti? Karena 2 ayat ini sesungguhnya adalah antara sifat dan mausuf, antara mubtada dan khobar, antara mustasna dan mustasna minhu, artinya tidak boleh dipisah. Begini ya, kalau kita seandainya membaca surat yang tidak menghormati titik dan koma. Coba dengarkan. Kepada yang terhormat Bapak Hilmi Panigoro bersama, surat ini saya sampaikan terima kasih atas. Enak enggak? Itulah makanya titik dan koma harus kita hormati. Jadi ternyata kita dalam melaksanakan perintah Tuhan juga tidak profesional. Jadi kalau kita sedang menuju keikhlasan, ingin menjadi orang yang mukhlis, ya cobalah kita tingkatkan kualitas ibadah kita supaya betul-betul profesional.